Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali, selamat pagi, selamat siang, selamat belajar kepada teman-teman kelas 12 IPA 1, 2, 3, 4, 5, 6 semuanya. Oke, kali ini kita akan kembali coba membahas beberapa topik terkait materi di bab dimensi 3. Subtopik yang akan kita bahas pada hari ini adalah jarak antar objek atau antara dua objek yang ada di dimensi 3. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas hubungan antara dua objek, eh, bisa seperti titik di luar garis, titik pada garis, titik hubungan titik dengan titik, hubungan garis dengan garis, garis dengan bidang, titik dengan bidang, dan bidang dengan bidang. Nah, sekarang kita akan mencoba eh, mempelajari bagaimana hubungan antara dua objek tersebut secara jaraknya. Ya, jaraknya jadi bagaimana. Nah, kita akan memulai dengan membahas jarak antara dua buah titik. Ya, pastinya ini apabila dua titiknya tidak bukan merupakan titik yang sama. Nah, didefinisikan bahwa jarak antara dua titik adalah panjang dari segmen garis ya yang menghubungkan kedua titik tersebut. Ya, sederhana ya. Jadi ini ada titik, maka panjang dari segmen garis ini adalah panjang jarak antara dua titik tersebut. Ya, kita simbolkan di sini biasanya ada istilah D, kepanjangan dari distance atau jarak ya. Atau terkadang bisa kita tulis dengan tanda mutlak AB, artinya panjang dari A ke B. Kemudian bagaimana dengan jarak antara titik dan garis? Oke. Nah, jarak antara titik dan garis ini didefinisikan sebagai panjang dari segmen garis yang menghubungkan titik tersebut ke proyeksi titik tersebut serta harus tegak lurus dengan garis semula. Maksudnya begini. Jadi, jika ada garis L ya, lalu ada titik A, sebentar. Jika ada garis L lalu ada titik A yang berada di luar garis L, maka jarak dari titik A ke garis L ini bagaimana? Nah, kita harus membuat suatu proyeksi titik ya, titik A titik di garis L. Nah, proyeksi titik A di garis L biasanya kita sebut dengan A aksen gitu. Nah, proyeksi itu artinya kurang lebih kayak bayangan gitulah ya. Nah, jadi jarak dari A ke A aksen ini disebut sebagai jarak dari titik A ke garis L. Kemudian harus dia tegak lurus dengan garis L. Oke, jadi ini adalah D ini adalah jarak dari A ke L. A ke L ya. Kemudian kita coba lihat jarak antara titik dan bidang. Nah, jika ada sebuah bidang dan ada sebuah titik di luarnya, jarak antara titik dan bidang tersebut adalah panjang dari segmen garis yang menghubungkan titik tersebut ke proyeksi titik tersebut serta harus tegak lurus. Ya, kurang lebih sama kayak tadi waktu di garis. Jadi ini ada titik A yang berada di luar bidang, di sini ada bidang U. Lalu nah ini adalah proyeksi titik A. Ya kita sebut A aksen. Nah, ya udah jadi jarak dari A ke A aksen inilah jarak dari A ke bidang U gitu. Di mana nanti dia akan tegak lurus dengan bidang ya. Jarak A aksen ini harus tegak lurus dengan bidang U itu sendiri. Kemudian kita coba lihat jarak antara dua garis. Oke. Nah, jadi perlu kita ketahui jarak antara dua garis ini hanya relevan kalau kedua garis tersebut sejajar atau kedua garis tersebut skew ya. Masih ingat kemarin kita sempat membahas apa itu garis skew? Kalau garis yang sejajar kurang lebih begini ya. Ini garis sejajar, jadi garisnya tidak akan pernah bertemu atau berpotongan kapanpun ya. Terus ada juga garis yang tidak sejajar. Kalau tidak sejajar, misalnya seperti ini, maka suatu saat garisnya akan bertemu atau berpotongan. Nah, garis Q adalah garis yang tidak sejajar juga tidak berpotongan. Kenapa bisa begitu? Karena kedua garis tersebut berada pada dua bidang yang berbeda. Jadi misalnya ini garis yang satu, lalu ini garis yang kedua. Nah, ini tidak sejajar dan mereka tidak pernah bertemu. Ya, kalau sejajar kan begini, ya. Kalau garis Q itu dia begini,
ya, kurang lebih begini. Jadi dia tidak akan pernah ketemu, tapi juga tidak sejajar. Nah, jadi jarak antara dua garis yang sejajar atau dua garis yang skew itu dikatakan sebagai panjang dari segmen garis yang menghubungkan dua titik terdekat. Jadi kita akan ambil titik terdekat, ya, titik terdekat. Lalu titik terdekat tersebut akan kita tarik garis penghubungnya, ya. Nah, ini dia. Inilah jarak antara dua garis tersebut dan pastinya harus tegak lurus. Jadi jarak dari misalkan titik A ke titik B itu harus tegak lurus dengan garis L yang pertama sama garis M yang kedua. Lalu kita coba mempelajari jarak antara garis dengan bidang. Nah, jadi jika ada bidang, lalu ada garis, ya. Nah, ini hanya berlaku kalau garis tersebut sejajar pada bidang. Oke, itu clue-nya. Kenapa penting? Kenapa garis tersebut harus sejajar pada bidang? Karena kalau garisnya tidak sejajar pada bidang, maka suatu saat garis tersebut akan misalnya ini kan tidak sejajar, ini bidangnya begini, ini garisnya begini. Suatu saat garis itu akan menembus bidang tersebut. Nah, jadi tidak relevan pertanyaan ini gitu. Tidak relevan kita mencari jarak antara garis yang tidak sejajar dengan bidang. Tapi kalau misalnya kita kalau misalnya diketahui ada bidang, lalu ada garis yang sejajar dengan bidang, nah ini kan garisnya tidak akan pernah bertemu dengan bidang tersebut. Maka jaraknya adalah jarak dari sembarang titik, ya, sembarang titik pada garis ke bidang tersebut. Ya, tinggal kita tarik garis tegak lurus, ya. Ini misalkan ada titik A yang berada pada garis L ini melayang di atas bidang U, ya. Nah, kemudian kita tinggal tarik garis ke bawah, ya, yang dimana tegak lurus terhadap bidang tersebut. Nah, inilah jaraknya. Oke. Terakhir, kita akan coba lihat jarak antara dua bidang. Nah, lagi-lagi jarak antara dua bidang ini hanya relevan apabila dua bidang tersebut saling sejajar. Jadi kalau misalnya bidangnya aja udah nggak sejajar, ya suatu saat bidangnya pasti akan bertemu gitu. Jadi eh, kalau bertemu ya ngapain dicari jaraknya gitu. Ini hanya jarak kalau misalnya kedua bidang tersebut sejajar. Nah, ini didefinisikan sebagai garis yang panjang segmen garis yang menghubungkan dua titik pada kedua bidang, ya, serta tegak lurus pada kedua bidang tersebut. Jadi ini dari ada titik A pada bidang U misalnya, lalu ada titik A aksen pada bidang V, oke. Nah, ini haruslah tegak lurus, ya. Jadi garis ini tegak lurus terhadap bidang U juga tegak lurus terhadap bidang V. Oke. Sekarang kita coba lihat contoh soalnya. Baik. Ada soal, terdapat sebuah kubus PQRS TUVW berdimensi 6 cm. Artinya panjang rusuk-rusuk dari dari kubus tersebut adalah 6 cm. Apabila titik K, titik L, titik M, ya, berada di pertengahan PT, PS, dan TUVW. Oke, jadi titik K ada di pertengahan PT. Oke, ini PT, ini titik K. Lalu titik L ada di pertengahan PS. Oke, ini titik L ada di pertengahan PS. Lalu titik M ada berada di pertengahan bidang TUVW. Jadi bidang TUVW coba kalian perhatikan, TUVW bidangnya adalah bidang atap ini. Ya, TUVW titik M ada di tengah-tengahnya. Pasti merupakan perpotongan dari diagonal UW dan TV gitu. Maka pertanyaannya adalah tentukan jarak antara titik K dan M. Oke, kita coba kerjakan satu-satu. Yang kedua titik L dan M, yang ketiga titik V dan garis QS. Kita coba jawab dulu yang pertanyaan yang A. Jarak dari jarak dari K ke M. Nah, ini titik K, ini titik M. Nah, inilah jaraknya. Nah, kita harus cari. Nah, bagaimana kita bisa mencari jarak dari K ke M? Nah, kita harus melihat kalau K ke M ini merupakan bagian dari sisi-sisi segitiga segitiga KTM. Nah, jadi ada segitiga KTM ini dia. Nah,
Nah, segitiga KTM, kalau kalian perhatikan, ini merupakan segitiga siku-siku. Siku-sikunya di mana? Di sudut T. Jadi sudut KTM-nya ini adalah sudut siku-siku. Nah, jadi sekarang kita harus tahu dulu berapa panjang sisi TK atau KT, berapa panjang sisi TM. Nah, kita udah sama-sama tahu dimensi atau sisi-sisi atau rusuk-rusuk dari seluruh eh, seluruh rusuk kubus ini panjangnya adalah 6 cm, maka KT yang merupakan setengah dari rusuk ini pastilah berukuran 3 cm. Oke. Kemudian untuk mencari TM ya. Oke. Oke, ya, kita coba lihat dulu ini KM ya. Karena dia segitiga siku-siku, maka hubungannya adalah KM ini kan sisi miringnya. KM sama dengan KM kuadrat sama dengan KT kuadrat ditambah TM kuadrat. KT-nya tadi udah kita ketahui 3 cm persegi kuadrat. Tambah TM kuadrat. Nah, TM ini yang kita belum ketahui, maka mau tidak mau kita harus mencari berapa TM. Oke, kita cari di samping. Nah, coba perhatikan TM ini ternyata adalah setengah dari diagonal TV. Setengahnya. Nah, diagonal TV, kalau kalian perhatikan, diagonal TV ini kan TU ini kan 6 cm, UV 6 cm. Nah, ini pasti secara kita udah belajar di waktu SMP, 6 diagonalnya pasti 6 akar 2 ya. 6 akar 2 cm. Jadi TV adalah 6 akar 2 cm sehingga TM yang setengah dari TM yang setengah dari TV pastilah setengah dari 6 akar 2 yaitu 3 akar 2 cm. Kita masukkan ke sini. Nah, jadi KM kuadrat sama dengan KT kuadrat yaitu 3 kuadrat tambah TM kuadrat yaitu 3 akar 2 kuadrat. 3 kuadrat itu 9, 9, 3 akar 2 cm kuadrat berarti 9 kali 2 18 cm persegi. Lalu hasilnya adalah 27 cm persegi untuk KM kuadrat. Berarti berapa KM? Tinggal kita akarkan. Akar dari 27 adalah 3 akar 3 cm. Inilah TM ya. Sorry, inilah KM. Pertanyaan nomor A ya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan yang B. Apa bunyi pertanyaannya? Tentukan jarak dari titik L ke titik M. Tadi titik L adalah pertengahan antara rusuk PS. PS. Nah, ke titik M yang merupakan titik tengah-tengah di bagian atapnya ya, gitu. Merupakan pertengahan dari diagonal UW dan TV gitu. Oke, bagaimana kita mau mencari? Kita lihat aja segitiga yang dibentuk dari eh, apa namanya titik L ke titik M. Nah, di sini kita akan coba membuat sembarang titik. Kita namakan saja titik N. Titik N ini berada di pertengahan rusuk TW gitu. Oke. Nah, segitiga LNM. Nah, segitiga LNM ini adalah segitiga siku-siku. Siku-sikunya di mana? Di N. Sehingga kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. LM kuadrat ini sisi miring ya. LM ini sisi miring sama dengan LN kuadrat tambah NM kuadrat. Nah, LN ini kan Pak sama aja seperti panjang si rusuk-rusuk yang lain yaitu TP misalnya 6 cm. Kemudian NM ini kan juga setengah dari panjang rusuk ya jatuhnya. Ya jadi 3 cm. Gampang, jadi kita kuadratkan. 36 tambah 9 hasilnya 45 cm kuadrat itu untuk LM kuadrat. Sehingga kalau LM saja kita akarkan 45 dapatlah 3 akar 5 cm. Itulah panjang dari jarak dari titik L ke M yaitu 3 akar 5 cm. Oke, kita lanjutkan dengan soal yang C. Nah, kalau tadi yang yang A ini titik ke titik, yang B itu titik ke titik, sekarang titik panjang jarak ada dari titik V ke garis QS. Berarti ini titik ke garis. Nah, kita perhatikan mana garis QS. Ternyata garis QS itu adalah ini. Ya, dia adalah garis apa?
perpanjangan dari diagonal, diagonal QS ya. Nah, titik V mana? Titik V ada di ujung sini. Ini titik V. Nah, kita harus melihat segitiga VSQ. Nih, segitiga V ke S ke Q. Nah, kita akan ambil titik O, ya. Titik O ini ada di tengah-tengah titik QS, diagonal QS, garis QS. Nah, kalau kita perhatikan segitiga VSQ ini adalah segitiga sama kaki, bukan? Kenapa? Coba perhatikan sisi yang VS, yang ini, yang VS. VS ini kan panjangnya adalah 6 akar 2 cm. Kenapa? Karena dia diagonal bidang atau diagonal sisi dari kubus kita. Kemudian VQ juga sama. VQ juga diagonal dari diagonal bidang sisi. Sehingga panjangnya adalah 6 akar 2 cm. Ya, sama kayak yang tadi kita mencari diagonal UW atau TV gitu. Jadi jarak terpendek dari V ke SQ itu adalah jarak dari V ke O. Ini yang akan kita cari gitu. Nah, untuk mencari jarak dari V ke O atau VO, ini bisa kita gunakan uh, segitiga siku-siku pembantu lagi dengan menggunakan teorema Pitagoras. Di sini ada beberapa pilihan, tapi yang akan coba Bapak gunakan adalah segitiga. Coba kalian perhatikan V, O, dan R. Nah, siku-sikunya di mana? Di R. Nah, VO adalah sisi miringnya. Jadi Bapak akan ambil VOR. Nah, VO adalah sisi miringnya sehingga OR kuadrat tambah VR kuadrat sama dengan VO kuadrat. OR kuadrat ini kan OR ini adalah setengah dari diagonal. Diagonal bidang, diagonal sisi. Sehingga ukurannya panjangnya adalah 3 akar 2. Setengah dari 6 akar 2 pastinya. Ya, kemudian VR ini kan adalah VR. Ini adalah rusuk dari kubus kita yang panjangnya adalah 6 cm. Kita kuadratkan 3 akar 2 kuadrat 18, 6 kuadrat 36 dijumlahkan 54. Berarti VO itu adalah akar dari 54, yaitu 3 akar 6 cm. Oh ya, 3 akar 6 cm kalau kita cari koma-komanya kurang lebih 7,34 cm gitu. Oke. Baik. Nah, sekarang untuk soal ini kita sudah membahas panjang dari titik ke titik dan juga titik ke garis. Nah, bagaimana kalau misalnya ditanya titik ke bidang ada di soal selanjutnya. Titik ke bidang. Sip, coba perhatikan soalnya. Terdapat sebuah limas dengan alas berbentuk persegi, ya, dinamakan limas TABCD. Oke. Jadi kalau limas penamaannya selalu puncaknya dulu T, lalu sudut-sudut titik-titik yang ada di ujung alasnya A, B, C, D. Titik O, ini O adalah perpotongan diagonal AC dan BD. Diagonal AC mana? Diagonal AC adalah diagonal pada bidang alas perseginya dan BD berarti tepat di tengah-tengah limas ini titik O. Apabila diketahui AB, panjang AB, panjang BC, panjang CD, panjang AD adalah 6 cm, ini panjang rusuk-rusuk dari limas tersebut yang alasnya. Dan panjang TA, TB, TC, TD, berarti ini rusuk-rusuk yang tegak yang dari ujung-ujung bawah ke puncak, ini adalah 3 akar 6 cm, 3 akar 6 cm. Maka tentukan jarak dari titik O ke bidang TBC. Nah, yang mana bidang TBC? Kalian perhatikan ternyata bidang TBC adalah bidang yang ada di sini. Ini TBC. Nah, jadi ini seperti piramida. Jadi titik O yang ada di bawah dasar piramida ke bidang TBC yang ada di uh, apa? Uh, dinding piramida yang menyerong itu. Begitu. Nah, bagaimana kita harus mencarinya? Nah, kalian coba perhatikan di sini.
jarak dari titik O ke eh, bidang TBC ya, TBC. Nah, ini TBC. Nah, kalian perhatikan ada segitiga O ke P, ini kan alas dari mana dari bidang TBC. Oke, bidang TBC ini sendiri berbentuk segitiga sama kaki. Nah, sekarang kalian lihat tadi segitiga OPT, jadi OPT. Nah, yang garis PT-nya ini ada pada tengah-tengah bidang TBC. Nah, perhatikan kalau kalian lihat jarak titik O ke bidang TBC yang kita mau ini, yang warna hijau ini, itu sama seperti jarak titik O ke garis PT. Nah, ini dia, Bapak, kita gambarkan di samping. Jadi ada titik O, lalu ada garis PT. Nah, kenapa jarak titik O ke bidang OPT sama dengan jarak titik O ke garis PT? Kenapa? Karena garis PT ada di tengah-tengah bidang OPT, gitu kan tadi. Nah, ini, garis PT ada di tengah-tengah bidang OPT. Lalu kita perhatikan lagi, eh, kita harus butuh mengetahui panjang TO. Oke, TO ini kita tidak ketahui atau tinggi dari limas kita. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat panjang TO, lihat segitiga TOD. Mana segitiga TOD? TOD. Nah, ini segitiga TOD. Siku-siku di O. Oke, sehingga TO, oke, TO ini bukan sisi miring, sama dengan TD kuadrat sisi miring dikurang OD kuadrat. TD-nya adalah 3 akar 6 seperti diketahui, dikurang OD. OD ini 3 akar 2 dapat dari mana? Karena 3 akar 2 ini, OD ini adalah setengah dari diagonal diagonal sisi alas. Kan alasnya kan sini 6, 6, sehingga diagonal DB pastilah 6 akar 2. Nah, OD itu setengahnya berarti 3 akar 2. Kita kuadratkan, 3 akar 6 kuadrat 54, 3 akar 2 kuadrat 18, kita kurangi, 54 kurang 18 adalah 36. Jadi TO kuadrat sama dengan 36, berarti TO sama dengan 6. Oke, jadi kita dapat TO tinggi dari limas kita adalah 6 cm persegi. Bagaimana dengan OP? OP ini kan setengah dari rusuk, kalau kita lihat panjangnya berarti kurang lebih berarti panjangnya adalah 3. Nah, kita lanjutkan. Di sini kita tadi udah dapat TO tingginya adalah 6, OP tingginya adalah 3, panjangnya adalah 3. Nah, sekali lagi, jarak titik O ke bidang OPT tadi adalah jarak titik O ke garis PT. Ini garis PT. Nah, jarak dari titik O ke garis PT sekarang kita akan samakan dengan jarak titik O ke titik Q. Titik Q itu apa? Nah, titik Q ini kita anggap sebagai titik proyeksi dari O ke garis PT, di mana OQ pastilah tegak lurus dengan garis PT. Ya, kita cari dulu panjang PT sekarang karena penting. PT itu ini adalah sisi miring dari segitiga TOP ya. Sehingga kalau pakai Pitagoras kita dapat TP kuadrat sama dengan TO kuadrat 6 kuadrat tambah OP kuadrat 3 kuadrat. 6 kuadrat tambah 3 kuadrat berarti 36 tambah 9, 45. Kita akarkan, jadi TP panjangnya adalah 3 akar 5 cm. 3 akar 5. Nah, sekarang, kita kan mau mencari OQ. Nah, ini kembali ke pelajaran SMP, yaitu perbandingan segitiga siku-siku, perbandingan segitiga yang sebangun. Ya, perhatikan segitiga yang kecil ini, OPQ ternyata sebangun dengan segitiga yang besar, TOP. Nah, coba kita lihat OQ itu sebanding dengan TO. OQ ini sisi yang panjang kedua dengan TO. Oke, dengan TO. Kemudian OP ini sisi miring berbanding dengan TP, sisi miring juga.
Nah, OQ yang akan kita cari, TO-nya adalah 6, OP-nya adalah 3, TP-nya ada 3 akar 5. Kita kali ini coret ya, 3 bagi 3 1. Sehingga ini terus kita kali silang, jadinya 6 OQ sama dengan 6 per akar 5 cm. Oke, ini juga bisa dicoret cm sehingga cuma ada satu buah cm. Jadi 6 per akar 5 cm. Lalu kita rasionalkan penyebutnya dengan cara mengalihkan akar 5 per akar 5 sehingga kita akan dapat 6 per 5 akar 5 cm. Apa itu? Panjang dari titik O ke titik Q. Nah, jadi ingat, panjang dari titik O ke titik Q sama dengan panjang dari titik O ke garis PT sama dengan panjang jarak dari titik O ke garis ke bidang OPT. Jadi kesimpulan kita adalah jarak dari titik O ke bidang OPT ya, yang mana ke bidang OPT adalah 6 per 5 akar 5 cm. Tadi soalnya adalah yang ini. Nah, dari jarak dari titik O ke bidang OPT. Nah, ini 6 per 5 kali akar 5 cm panjangnya itu. Oke. Bapak rasa cukup sampai di sini pembahasan kita terkait panjang atau jarak dari suatu objek ke objek yang lain. Mungkin di video selanjutnya bisa kita bahas jarak-jarak, contoh-contoh soal yang lain ya terkait jarak. Nanti ada juga terkait sudut gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Eh, Terima kasih mau nonton videonya. Selamat belajar ya. Bapak akhiri dengan sampai ketemu lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.